Sejarah reformasi pola hidup yang berlangsung lebih dari 100 tahun ini membuktikan bahwa kemajuan Jepang tidak bergantung pada ideologi atau falsafah apapun. Mereka lebih banyak melakukan penyerapan budaya dan belajar dari negara yang lebih maju. Mereka sangat terbuka dan tidak merasa gengsi untuk menyerap hal-hal yang positif dari negara lain. Halo semua, gua Nasrul. Kali ini gua akan lanjutkan video sebelumnya mengenai reformasi pola hidup orang Jepang. Yang ceritanya gua ambil dari buku ini, Seikatsu Kaizen. Kalau ada yang belum nonton, sebaiknya skip dulu aja video ini. Kalian nonton part 1 dulu, supaya ceritanya nyambung. Yuk, langsung aja, kita mulai. Oke, di video sebelumnya gue udah bahas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Jepang untuk memperbaiki SDM mereka. Mulai dari zaman Meiji pada tahun 1868 sampai sekitar sebelum Perang Dunia Kedua atau sekitar tahun 1930-an. Nah, dengan adanya Perang Dunia Kedua ini, maka dengan sangat terpaksa proses perbaikan SDM tersebut menjadi terhenti beberapa tahun. Gua rasa kalian semua udah tahu kalau Perang Dunia Kedua ini terjadi pada akhir tahun 1930-an, di mana Jepang menjadi salah satu negara yang terlibat dalam perang tersebut. Sebelum mereka datang menjajah kita di Indonesia, mereka mulai menyerang Cina sekitar tahun 1937. Lalu berlanjut ke arah selatan, ke beberapa negara di Asia Tenggara, hingga akhirnya sampai di Indonesia pada awal tahun 1940-an. Tapi nggak hanya negara Asia saja, mereka juga berani menyerang Amerika pada tahun 1941. Nah, setelah lebih dari 5 tahun terlibat perang tersebut, akhirnya Jepang menyerah dari Amerika setelah peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Sebenarnya, 1 tahun sebelumnya, para pakar di Jepang sudah memberikan peringatan kepada pemerintah kalau Jepang bisa dipastikan akan kalah dari Amerika. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka masih kalah dari segi teknologi dan efisiensi, di mana produksi peralatan perang mereka kalah jauh dari Amerika. Secara keseluruhan perbandingannya adalah 1:10. Jadi misalnya kalau Jepang dapat memproduksi 1 senjata, dengan waktu yang sama Amerika dapat memproduksi 10. Padahal sebenarnya pada masa perang tersebut, industri di Jepang udah difokuskan untuk memproduksi senjata. Sampai-sampai mereka pun mengabaikan industri kebutuhan rakyat sipil. Pemerintah waktu itu juga sampai mengeluarkan undang-undang wajib kerja nasional, yaitu laki-laki dengan usia 14-40 tahun dan perempuan dengan usia 14-25 tahun, mereka semua dikerahkan ke pabrik untuk bekerja. Tapi dengan kekalahan perang tersebut membuat mereka sadar bahwa industri di Jepang masih kalah jauh dari Amerika. Nah, setelah kekalahan tersebut, Jepang mulai menyusun kekuatan agar industri mereka dapat segera bangkit. Baik pemerintah maupun swasta, semua kalangan mempunyai pemahaman yang sama bahwa kekalahan Perang Dunia Kedua adalah bukti kelemahan teknologi dan rendahnya tingkat produktivitas di Jepang. Sehingga untuk bangkit dari kekalahan tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah mendorong kemajuan teknologi. Pada waktu itu, ada sekitar 67 kota di Jepang yang mendapat serangan udara dari tentara Amerika. Termasuk yang paling besar tentunya Hiroshima dan Nagasaki. Dengan kondisi tersebut, banyak ahli yang memperkirakan bahwa Jepang akan jatuh miskin. Tapi ternyata tidak. Malah, 10 tahun kemudian, pada tahun 1995, produktivitas industri di Jepang sudah pulih hingga ke level tertinggi yang belum pernah dicapai sebelumnya. Bahkan pada tahun 1968, pendapatan nasional mereka menempati urutan kedua setelah Amerika. Lalu upaya apa aja yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk bangkit dari kekalahan tersebut? Nah, ada 3 hal yang mereka lakukan. Pertama, reformasi pendidikan. Kedua, kampanye menabung. Dan ketiga, peningkatan moral masyarakat. Oke, akan gue bahas satu-satu. Yang pertama mengenai reformasi pendidikan. 1 bulan setelah kekalahan perang, tepatnya pada tanggal 15 September 1945, mereka sudah membuat kebijakan pendidikan untuk rekonstruksi nasional, di mana target mereka adalah untuk mendidik para generasi muda. Kemudian pemerintah juga membuat program pelatihan untuk para guru, karena mereka sadar bahwa seorang guru merupakan kunci utama keberhasilan pendidikan. Awalnya mereka melakukan perbaikan pendidikan di sekolah dulu. Lalu 4 tahun kemudian, pada tahun 1949, mereka mulai fokus pada pendidikan di luar sekolah, dengan membangun museum dan perpustakaan umum di semua daerah. Berikutnya, hal kedua yang mereka lakukan adalah kampanye menabung. Setelah kalah dalam perang, jaringan distribusi mereka kacau hingga terjadi hiperinflasi, di mana rakyat berbondong-bondong memborong dan menimbun barang kebutuhan pokok, sehingga hal tersebut semakin memicu laju inflasi. Nah,
Untuk menyiasati hal tersebut, pemerintah menghimbau kepada para masyarakat agar rajin bekerja dan hidup hemat, supaya dapat menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk ditabung. Kemudian dari sisi bank, untuk menarik nasabah baru, banyak di antara mereka melakukan campaign seperti memberikan sepeda atau tiket kereta gratis kepada para nasabah baru. Tujuannya supaya semua keluarga di sana mempunyai rekening tabungan. Nah, 4 tahun setelah kekalahan perang, perekonomian di Jepang beralih dari tahap pemulihan masuk ke tahap pertumbuhan. Nah, untuk itu pemerintah kembali menghimbau agar masyarakat lebih rajin lagi menabung, supaya perusahaan bisa mendapat modal lebih banyak untuk melakukan investasi dan juga meningkatkan produksi mereka, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dipacu. Dengan begitu, Jepang akan berpeluang untuk menjadi negara yang mandiri. Berikutnya, hal ketiga yang mereka lakukan adalah peningkatan moral masyarakat. Sejak tahun 1956, pemerintah dan tokoh masyarakat memulai kampanye nasional untuk meningkatkan moral publik. Himbauan-himbauan yang disampaikan antara lain, yang pertama, biasakan tepat waktu. Kemudian kedua, biasakan mengantri. Ketiga, biasakan buang sampah pada tempatnya. Dan keempat, menanam pohon dan bunga. Nah, dari 4 poin tersebut, kita bisa tahu bahwa karakter orang Jepang pada saat itu seperti apa. Padahal, di awal zaman Meiji, sebenarnya mereka sudah mulai melakukan kampanye-kampanye seperti itu. Tapi kenyataannya memang nggak mudah untuk merubah karakter dan pola hidup masyarakat di sana. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan kampanye pembentukan karakter tersebut. Dan mereka semakin gencar melakukan kampanye, terutama setelah Tokyo terpilih menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 1964. Karena mereka ingin membuktikan kepada dunia bahwa Jepang berhasil bangkit dari kekalahan Perang Dunia Kedua. Nah, dengan ketiga hal tersebut, reformasi pendidikan, kampanye menabung, dan peningkatan moral masyarakat, mereka berhasil membentuk karakter masyarakat Jepang. Pada tahun 1960-an, sekitar 15 tahun setelah kekalahan perang, mereka mulai fokus untuk membangun industri supaya bisa bersaing dengan negara maju lainnya. Kunci utama pembangunan industri mereka ada pada produktivitas, sampai-sampai pemerintah mendirikan Japan Productivity Center, yang tujuannya hanya fokus untuk meningkatkan produktivitas industri dan daya saing produk mereka. Hingga akhirnya persaingan produk industri antara Eropa, Amerika, dan Jepang menjadi semakin ketat. Dan hasilnya pada tahun 1970-an, produk dari Jepang dengan kualitas yang bagus, terutama produk elektronik, itu membanjiri pasar-pasar negara maju seperti di Eropa dan di Amerika. Dan pada tahun 1980-an, produk-produk tersebut mulai masuk ke pasar negara berkembang. Meskipun mendapat tantangan dari Korea dan Cina, terutama dari segi harga jual, tapi Jepang lebih fokus pada peningkatan kualitas produk yang mereka hasilkan. Hingga pada akhirnya sampai sekarang produk buatan Jepang memang terkenal dengan kualitas yang lebih unggul dari negara lainnya. Kesimpulan dari buku ini adalah pembentukan karakter masyarakat Jepang yang saat ini terkenal rajin, disiplin, sopan, itu sebagian besar dimulai pada zaman Meiji, sekitar 150 tahun yang lalu. Dan juga melalui kampanye reformasi pola hidup yang terus dilakukan sampai pada tahun 1970-an. Ada 2 poin penting yang perlu digarisbawahi di sini. Yang pertama, kampanye sebelum Perang Dunia Kedua, yang dimulai dengan himbauan, kemudian berubah menjadi setengah paksaan dengan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar. Lalu poin kedua adalah kampanye setelah Perang Dunia Kedua, di mana karena mereka kalah perang, akibatnya pemerintah tidak bisa lagi menekan rakyatnya. Oleh karena itu mereka mengubah strategi kampanye tersebut dengan melakukan pendekatan secara langsung. Pemerintah pun ikut turun berinteraksi dengan warga untuk mengetahui kesulitan yang mereka alami. Kampanye pasca perang juga dilakukan secara lebih sederhana dari sebelum-sebelumnya. Sejarah reformasi pola hidup yang berlangsung lebih dari 100 tahun ini membuktikan bahwa kemajuan Jepang tidak bergantung pada ideologi atau falsafah apapun. Mereka lebih banyak melakukan penyerapan budaya dan belajar dari negara yang lebih maju. Mereka sangat terbuka dan tidak merasa gengsi untuk menyerap hal-hal yang positif dari negara lain. Mereka yang tidak mengetahui hal tersebut mungkin mengira bahwa keberhasilan industri di Jepang adalah karena kehebatan bangsa Jepang dengan budaya tradisional mereka yang mempunyai karakter rajin, disiplin, dan sungguh-sungguh. Padahal, sebenarnya mereka butuh waktu lebih dari 100 tahun, bahkan 150 tahun untuk mencapai titik keberhasilan seperti saat ini. Jadi, pelajaran yang mungkin kita bisa ambil dari sini adalah segala sesuatu tidak ada yang instan atau langsung jadi. Semua butuh proses dan usaha keras untuk mencapai apapun yang kita inginkan.
Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum. Kemudian tekan tombol like dan share juga ke teman-teman kalian. Kalau ada kritik dan saran, boleh silakan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sore dewa, mata.